Time for Teletubbies. Time for Teletubbies. Time for Teletubbies. Time for Teletubbies. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, La La, La la. Po, Ah, Teletubbies, Teletubbies. say hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Bapak David Suwardianto SSIMT dan juga Ibu Eka Mistikorini Eskom Mkom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Sistem Monitoring Posyandu Balita Rambutan di Lingkungan Taman Sari. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Dini Salsabila Malakiano dengan NIM 362258302170, 2. Elvi Erawati 362258302186, 3. Karina Yanuar Puspita dengan NIM 362258302021, 4. Femilia Zahrotunisa dengan NIM 362258302139. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dari mitra yang bekerja sama dengan kelompok kami. Posyandu Balita Rambutan terletak pada Jalan Agus Salim, RT 3 RW 4 di lingkungan Taman Sari, Kelurahan Taman Baru, Banyuwangi. Posyandu tersebut merupakan gabungan dari beberapa RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4. Posyandu ini telah berdiri lebih dari 20 tahun dengan visi menjadikan masyarakat sehat, sejahtera, dan mandiri, dan juga memiliki misi yaitu 1. Mendekatkan pelayanan kesehatan pada bayi dan balita di lingkungan Taman Sari, 2. Meningkatkan kesehatan bayi dan balita, 3. Meningkatkan pemberian vaksin serta imunisasi pada bayi dan balita. Dalam Posyandu Balita Rambutan, terdapat beberapa orang yang berkontribusi yaitu 1. Eka Lestari sebagai ketua, 2. Neri Hera Susanti sebagai sekretaris, 3. Sulis sebagai bendahara, 4. Samania, 5. Siti Suparmi, 6. Rofiko sebagai anggota. Para kader Posyandu Balita Rambutan melakukan kegiatan rutin bulanan yang bekerja sama dengan tim kesehatan dari Puskesmas Sobo, Banyuwangi. Dan prestasi terakhir yaitu Jambores Kecamatan Banyuwangi. Cukup penjelasan mengenai profil mitra, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Femilia Zahrotunisa. Lanjut ke permasalahan mitra. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang ada pada Posyandu Balita Rambutan ini diantaranya yang pertama, penginputan data masih dilakukan secara manual oleh kader Posyandu ketika kegiatan Posyandu dilaksanakan. Hal ini menyebabkan permasalahan-permasalahan yang selanjutnya, yaitu diantaranya yang pertama, kekurangan data di setiap pasien. Lalu, terdapat data yang kurang jelas jika dibaca, dan yang terakhir yaitu terdapat data yang double atau sering kita sebut juga redundasi data. Selanjutnya, pada slide berikutnya dapat kita lihat pada gambar pertama, dapat kita lihat bahwa penulisan masih dilakukan secara manual menggunakan media pulpen dan juga kertas yang ditulis secara tidak jelas atau untuk beberapa orang itu masih sulit untuk dibaca. Dan pada gambar kedua dapat kita lihat penulisan atau penginputan data masih dilakukan secara tidak lengkap. Selanjutnya, solusi yang kami tawarkan kepada mitra kami. Berdasarkan permasalahan yang telah kami temukan, maka solusi yang dapat kami tawarkan diantaranya yang pertama, membuat perencanaan yang jelas untuk memudahkan dan mengurangi kesalahan penginputan data. Lalu yang kedua, mengembangkan website atau aplikasi yang memungkinkan kader untuk melakukan penginputan data secara digital dan menggantikan metode manual yang sebelumnya digunakan. Dan yang terakhir yaitu mempercepat proses penginputan data peserta Posyandu Balita Rambutan dengan website atau aplikasi yang telah kami buat. Lanjut
ke pengenalan aplikasinya. Di sini sebelumnya saya mempunyai flowchart. Yang pertama, kader atau admin dari Posyandu akan masuk ke halaman login dan mengisi user dan password. Jika user dan passwordnya salah, maka akan kembali ke halaman login. Namun jika benar akan masuk ke halaman dashboard. Lalu di dashboard kita bisa menginput data dan akan masuk ke data balita. Di data balita nanti akan diberi penanganan berupa data vitamin dan data imunisasi. Dan data imunisasi atau vitamin tersebut akan dimasukkan ke dalam data pemeriksa. Jika tersebut sudah valid, maka akan di-print. Lalu di sini untuk aplikasinya, admin akan memasukkan password. Kita masuk ke halaman dashboard. Masuk ke form pendaftaran dan mengisikan nik balita atau tadi menginputkan data-data dari balita yang baru. Gitu. Jika sudah mengisi, simpan dan lanjutkan, maka sudah tertera di sini data balitanya seperti ini. 1, niknya misal 123 dan Muhammad Harun Yahya, jenis kelamin laki-laki. Ini lahirnya, nama orang tua dan alamatnya. Di sini coba kita memilih salah satu balita tersebut dan akan langsung melanjutkan ke penanganan. Di penanganan sendiri bisa memilih vitamin atau imunisasi yang memang dibutuhkan oleh bayi tersebut. Misal, biasanya setiap bayi itu mendapatkan 2 atau lebih dari 1 vitamin maupun imunisasi. Jadi simpan dan lanjutkan. Jadi tadi masuk direkap ke data pemeriksa. Data balita yang diberi penanganan akan direkap dan masuk ke data pemeriksaan. Mungkin sudah, di sini admin bisa melakukan logout jika sudah disimpan dan akan kembali ke halaman login. Mungkin seperti itu saja penggunaannya, cukup mudah, tidak terlalu susah juga. Maka kesimpulan dari kegiatan BBL ini dengan judul Sistem Monitoring Posyandu Balita Rambutan di Lingkungan Taman Sari adalah sistem atau aplikasi yang digunakan oleh para kader dalam proses penginputan data peserta di setiap kegiatan Posyandu tiap bulannya. Dengan adanya aplikasi ini, maka para kader akan lebih mudah dalam proses penginputan data serta memiliki waktu yang lebih efisien dalam proses penginputan data di setiap kegiatan Posyandu Balita dilaksanakan tiap bulannya. Assalamualaikum Bu, perkenalkan terlebih dahulu saya Femilia Zaratunisa. Di sini saya mewakili kelompok saya. Di sini saya ingin meminta waktu Ibu untuk memberikan tanggapan mengenai website yang telah kami buat. Baik Bu, di sini kami telah membuat website untuk Posyandu Balita Rambutan, dan di sini izinkan saya untuk menginformasikan fitur-fitur yang ada dalam website kami. Di sini terdapat dashboard, lalu di form pendaftaran kita dapat menginputkan data bayi yang baru, atau jika ada peserta baru kita dapat menambahkan informasi-informasi di form berikut. Selanjutnya, jika kita telah mengisi form, lalu akan kita simpan dan lanjutkan, maka di sini akan menampilkan data-data balita tersebut. Setelah itu, jika posyandu atau kader ingin menambahkan vitamin atau imunisasi yang ingin diberikan, maka kita dapat langsung mengklik penanganan. Selanjutnya di sini kita dapat menambahkan vitamin dan imunisasi yang kita butuhkan.
Selanjutnya, jika kita ingin menyimpan, maka kita dapat mengklik simpan dan lanjutkan. Jika kita sudah mengklik simpan dan lanjutkan, maka akan tampil semua data peserta yang telah diberikan vitamin atau imunisasi yang telah dibutuhkan. Aplikasi yang dibuat sudah bagus dan sangat membantu dalam kegiatan Posyandu. Karena selama ini kita masih pakai manual. Mungkin kalau pakai aplikasi seperti ini, kita lebih mudah untuk memasukkan data-data yang ada.